Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Patricia Romastahu Tabalian, Loviana, dan Hesni. Baik, materi yang akan kami sampaikan yang pertama adalah pengertian rencana penanggulangan bencana. Rencana penanggulangan bencana atau RPB merupakan rencana umum dan menyeluruh yang meliputi seluruh tahapan pra, saat, dan pasca bencana dan bidang kerja kebencanaan. Perka BNPB nomor 4 2008. RPB merupakan program strategis pada seluruh bidang atau cakupan pengurangan risiko bencana, baik dalam bidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, rehabilitasi, maupun rekonstruksi untuk seluruh ancaman bencana prioritas dalam suatu wilayah administratif. RPB. Materi yang kedua adalah tujuan rencana penanggulangan bencana. Tujuan utama RPB adalah memberikan pedoman bagi semua pihak terkait agar siap menghadapi dan menangani bencana secara efektif. Selain itu, tujuan tersebut juga mencakup peringatan ancaman bencana, analisis kerentanan masyarakat, dan pilihan tindakan mitigatif atau adaptif yang tepat. Materi yang ketiga adalah proses penyusunan rencana penanggulangan bencana. Yang pertama adalah identifikasi ancaman. Proses awal dalam penyusunan RPB adalah melakukan identifikasi ancaman bencana. Ini termasuk mengenal jenis-jenis bencana yang bisa terjadi di wilayah tertentu, seperti banjir, gempa bumi, dan tanah longsor. Yang kedua adalah analisis kerentanan masyarakat. Setelah ancaman bencana diidentifikasi, selanjutnya adalah melakukan analisis kerentanan masyarakat. Analisis ini melibatkan studi tentang struktur sosial ekonomis masyarakat, infrastruktur, dan kapasitas responden lokal untuk menghadapi bencana. Yang ketiga adalah kaji dampak potensial. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kemungkinan besar dampak yang timbul serta bagaimana dampak tersebut akan mempengaruhi infrastruktur sosial ekonomi lokal. Yang keempat adalah pilihan tindakan mitigatif atau adaptif. Tindakan mitigatif bertujuan mengurangi risiko bencana sebelum terjadinya, sedangkan tindakan adaptif dirancang untuk mengadaptasi dengan situasi yang bencana setelah terjadi. Materi yang keempat adalah komponen penting dalam rencana penanggulangan bencana. Yang pertama adalah sistem informasi Early Warning System. EWS bertugas memberitahu masyarakat tentang adanya potensi bencana secepat mungkin menggunakan teknologi informasi modern. Yang kedua adalah strategi evakuasi dan perlindungan korban. Strategi ini harus sudah direncanakan sebelum terjadinya bencana untuk memastikan bahwa korban dapat dievakuasi dan dilindungi dengan aman. Dan yang ketiga adalah manajemen logistik dan sarana prasarana. RPB harus merinci persediaan logistik dan sarana apa saja yang dibutuhkan serta lokasi penyimpanannya. Materi yang kelima adalah penanganan bencana dalam upaya menerapkan manajemen penanggulangan bencana. Yang pertama adalah tahap pra-bencana. A. Tahap pencegahan dan mitigasi. B. Tahap kesiapsiagaan. Dan yang kedua adalah tahap tanggap darurat dilakukan pada saat bencana terjadi. Dan yang ketiga adalah tahap rehabilitas dan rekonstruksi dilakukan setelah terjadinya bencana. Materi selanjutnya adalah evaluasi program penanggulangan bencana. Evaluasi program penanggulangan bencana adalah proses yang kontinu untuk memantau efektivitas implementasi RPB. Evaluasi program penanggulangan bencana melibatkan analisis efektivitas dan efisiensi dari berbagai inisiatif yang diterapkan untuk mengurangi risiko dan dampak bencana. Materi yang terakhir adalah upaya penanggulangan bencana. Yang pertama adalah mitigasi. Mitigasi dapat juga diartikan sebagai penjinak bencana alam, dan pada prinsipnya mitigasi adalah usaha-usaha baik bersifat persiapan fisik maupun non-fisik dalam menghadapi bencana alam. Yang kedua adalah upaya-upaya pencegahan bencana alam. 1. Membuat pos peringatan bencana. Yang kedua, membiasakan hidup tertib dan disiplin. Yang ketiga, memberikan pendidikan tentang lingkup hidup.